Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 2, Bayangan Masa Lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan komentar di bawah ya. Kamu pernah melakukan itu dengan siapa? Tanya Revan geram. Sakit Revan, ucap Dinda dengan suara lirih. Aku tanya, kamu pernah melakukan itu dengan siapa? Tanya Revan lagi dengan mata merah dan melotot marah pada Dinda. Maaf. Air mata Dinda mulai menetes perlahan. Revan pun melepaskan dan langsung bangkit berpakaian. Sementara Dinda menutup tubuhnya dengan selimut sambil menangis. Sayang, aku minta maaf, ucap Dinda lirih sambil menangis. Kamu merusak hari bahagia kita. Kamu juga merusak malam pertama kita, balas Revan. Maafin aku. Revan memukul sebuah cermin di kamar itu hingga pecah dan tangannya berdarah. Dinda yang terkejut semakin menangis. Revan, tangan kamu berdarah. Dinda langsung memakai kimononya dan menghampiri Revan dengan darah yang menetes di lantai. Maafkan aku. Sini aku obati dulu. Kamu baik-baik aja kan? Tanya Dinda cemas. Jangan sentuh aku. Revan langsung menghentakkan tangannya dengan kasar. Kamu tahu betapa aku mencintai kamu. Kamu tahu betapa aku menginginkan pernikahan ini. Dan malam pertama yang harusnya dipenuhi dengan kebahagiaan. Tapi kamu menghancurkan semua itu dengan satu kebohongan besar. Ucapnya lagi. Revan, aku bisa jelasin semuanya, ucap Dinda. Namun Revan tak menghiraukan dan langsung keluar dari kamar itu sambil menutup pintu dengan keras hingga tangisan Dinda semakin pecah. Maafkan aku Revan, aku sengaja menyembunyikan ini karena aku takut kehilangan kamu. Ucap Dinda menangis sendirian dan menjatuhkan dirinya terduduk di atas lantai. Kecewa yang teramat dalam yang dirasakan Revan. Seorang wanita yang dia cintai telah membohonginya tentang kesucian yang entah siapa telah merenggutnya. Lebih tepatnya, Dinda menyembunyikan kebenaran itu darinya, yang seharusnya dia tahu sejak awal, sebelum mereka menikah. Tapi dengan menyembunyikan hal sepenting itu baginya, Dinda seakan mempermainkan dan menipu dirinya hingga dia merasa benci. Harusnya aku yang pertama. Harusnya aku, ucapnya kesal. Dia terus saja terbayang saat tak ada sedikit pun noda merah saat mereka melakukan hubungan itu. Dan terus bertanya dalam hati, secinta apa Dinda dulu pada pria itu, hingga Dinda mau melakukan hal tersebut. memberikan mahkota yang seharusnya dia jaga
Sementara pria itu tak bertanggung jawab menikahinya, hingga Revan merasa mendapatkan bekas orang lain. Revan pun pergi dari rumah itu, meninggalkan Dinda sendiri di kamar. Dia merasa tak sanggup berada di rumah itu, apalagi melihat Dinda yang akan menambah rasa sakit hatinya. Revan langsung masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Tak tahu harus kemana. Jika ke rumah orang tuanya, dia pasti harus menjelaskan pada orang tuanya yang mungkin akan membuat mereka syok. Betapa memalukan baginya jika di hari pertama dirinya menjadi suami. Di hari itu juga rumah tangganya yang baru beberapa jam malah kandas. Orang-orang pasti akan mencibirnya, dan tentu saja orang tuanya akan menjadi sasaran juga. Dia menambah kecepatan mobilnya sambil terus berpikir, aku ke hotel sajalah malam ini. Ya ampun, tapi aku kan gak bawa dompet. Dinda, kenapa kamu menghancurkan hidupku seperti ini? Ucapnya sambil memukul setir mobilnya dengan kepalan tangannya. Tiba-tiba dia teringat seseorang, saudara sepupunya yang bernama Bara, yang sudah seperti saudara kandung, sekaligus sahabat baginya. Revan pun langsung memutar balik mobilnya menuju apartemen sepupunya itu. Sebelumnya, Bara tak hadir di pernikahan Revan karena harus melakukan urusan bisnis yang mendesak di luar kota. Sementara orang tua Bara sedang berada di luar negeri karena mengurus bisnisnya juga. Mereka adalah keluarga yang sibuk dengan dunia kerja yang tak mungkin meninggalkan proyek besarnya, walaupun sekedar mengunjungi pernikahan kerabatnya. Namun, bagi kalangan orang-orang berada seperti mereka, hal itu sangat wajar terjadi, hingga tak ada yang mempermasalahkannya. Entah Bara masih di luar kota atau sudah ada di apartemennya. Revan tidak tahu dan tidak peduli, karena dia bisa mengakses pintu masuknya dan bisa datang kapan saja dia mau. Revan berjalan masuk dengan lesu ke dalam apartemen itu, hingga dia tidak menyadari Bara ada di sana sedang menonton TV. Hei Van, kamu kenapa kesini? Bukannya ini malam pertama kalian? Tanya Bara heran. Iya, tapi malam ini aku tidur sini ya. Situasinya masih sulit aku jelaskan. Jawab Revan menghampiri Bara, lalu menghempaskan tubuhnya di atas sofa tepat di samping Bara. Mana bisa seperti itu? Mana mungkin pria yang baru menikah malah memilih tidur di tempat sepupunya sendiri, bukan bersama istrinya? Ada hal yang belum bisa aku jelaskan. Mengertilah untuk saat ini. Sudah ya, ngantuk. Revan langsung bangkit dan hendak ke kamar. Sebenarnya dia sengaja agar bisa menghindari pertanyaan Bara. Van, tunggu, ucap Bara yang menghentikan langkah Revan hingga Revan berbalik dengan tak bersemangat. Sorry ya, tadi sama sekali gak sempat ke pernikahanmu. Aku aja baru pulang.
Rencana besok baru aku mau ke rumahmu. Kamu malah di sini. Ucap Bara lagi. Nggak masalah. Lupakan soal pernikahanku. Aku nggak berselera membahasnya. Balas Revan yang kembali berbalik dan melangkah pergi ke kamar. Dia kenapa ya? Sebelum menikah dia bersemangat sekali. Apa iya baru semalam tinggal serumah dengan istrinya, tapi udah berantem? Pikir Bara.